buat narik dia kayak dibikin boneka gitu, terus pas ditarik itu dia keluar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Royce. Kali ini gue kedatangan narasumber yang mau cerita masalah bisnis. Semoga kalian mengambil hikmahnya. Kali ini narasumber gue mau bercerita masalah kisah nyatanya. Silakan diperkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Jalitai. Jadi gue pengen bercerita tentang kejadian mistis yang pernah gue alami ya. Jadi pada saat itu Pak, ini tentang sebuah santet atau bisa disebut kayak guna-guna gitu ya Pak. Guna. Jadi awal mula cerita ini saya masih kecil, Kira-kira umur berapa tuh? sekitar umur kelas SD ya. SD ini dari saya SD sampai saya gede ini yang jadi korban tuh ngomong saya. Berarti keluarga sendiri lah. Ya, keluarga saya. Keluarga sendiri. Paman saya. Ini paman saya bisa disebut kena guna-guna Pak. Kena guna-guna. Jadi ceritanya dulu mamang saya ini suka sama orang, sama cewek. Saya nggak bisa nyebutin asalnya dari mana ya. Ya. Terus suka sama cewek itu dia sampai tergila-gila katanya. Mamang saya. Ya. Nah, jadi ketika itu diputuskan Pak, mamang saya ini. Jadi saling demen ya, saling suka. Jadi si ceweknya ini diajak pulang kampung ke kampung asalnya sama keluarganya. Sama keluarga. Jadi ibaratnya digantung Pak perasaannya. Ya. Berarti ditinggal gitu loh. Ya, ditinggal. Tinggal Sampai dia tergila-gila. Konon katanya mamang saya diguna-guna. sama si cewek itu maksudnya, atau Entah dari pihak cewek, entah dari yang suka sama si cewek itu. Karena nggak suka sama mamang saya. Ya. Terus berlalu tahun demi tahun masih saja mamang saya begitu. Dukun demi dukun yang udah didatengin, tetap aja mamang saya kayak gitu. Hingga pada satu, maksudnya masih tergila-gila gitu. masih tergila-gila sampai diguna-guna, sampai mamang saya kayak ngomong sendiri gitu Pak, jalan keluar sendiri tanpa arah tujuan. Terus suka teriak-teriak nggak jelas, suka nulis nama pacarnya itu ya. Jadi datangnya Pak, ceritanya ada anak indigo. Anak indigo pertama datang satu orang, katanya mamang saya ini banyak yang guna-gunanya, banyak ibaratnya banyak setannya Pak, yang banyak kiriman gitu. Ya. Jadi banyak tugasnya nih. Ada jin yang satu itu buat dia nggak nafsu makan. Jin kedua itu buat narik dia kayak dibikin boneka gitu, terus pas ditarik itu dia keluar sendiri. Jadi berarti ada boneka terus ditarik itu pakai tambang gitu. Nah, itu buat dia narik, ngegerakin dia gitu Pak, dari keluar gimana gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Pas datang anak indigo itu langsung kayak teriak-teriak sama saya kayak ngomong gitu kan. Jadi dia takutnya sama saya doang Pak, ngomong. Nah, pas malam-malam datang lagi anak indigo ini, banyak gurunya gitu Pak. Jadi dia datang berlima atau enam gitu. Salah satu dari 6 itu ada gurunya. Ngomong dari pas dimasukin, tahu kayak di mediasi gitu atau Pak? Ya. Nah, mediasi. Satu orang mediasi itu dimasukin. Ngomong kan ya, siapa kalian? Mau apa datang sini? Ngomong kayak pakai bahasa Sunda gitu Pak dia. Ini kamu jangan mengganggu orang katanya. Enggak baik, ini perbuatan jahat. Kamu disuruh sama siapa? Saya disuruh sama orang. Keluar enggak? Kagak akan saya keluar. Karena kenapa kamu nggak mau keluar?
karena saya dikasih makan, kata dia. Lu dikasih makan apaan? Gue dikasih makan darah. Gue dikasih makan darah, dikasih makan sesajen. Kalau lu nggak keluar, lu bakal dimusnahin sama Tuhan lu. Iya, nanti saya akan dimusnahin katanya. Kalau yang nggak keluar, lu bakal gue musnahin, kata si guru itu. Nah, Indigo yang indigo itu. Indigo. Nah, terus sebutin lu datangnya dari arah mana. Dia nunjukin ke arah kulon gitu, Pak. Arah kulon. Nah, kota mana? Tidak akan saya kasih tahu. Itu saya datang dari sana. Udah ditebak gitu. Nah, terus keluar dah tuh. Keluar masuk lagi rajanya, Pak. Rajanya itu kayak ngamuk gitu kan, ada apa gini ya. Saya rajanya kata sini. Nah, terus satu lagi masuk lagi, mediasi satu lagi kan, mediasi satu lagi mediasi lagi, Pak. Nah, terus ketika mediasi dia masukin Kodam dari Banten. Nah, jadi masuk itu set, udah dilawan, berantem udah tuh dia berdua ya. Karena kalah Raja Jin ini. Singkat cerita itu udah pada dimusnahin semua. Konon katanya harus di pagar goib. Ini harus di pagar goib ya, rumah kamu. Kan udah di pagar goib, masih aja, Pak. Datang lagi kiai dari Cirebon. Ini Maksudnya si Mamang lo itu masih aja masih kayak gitu aja. Udah belum iya, padahal udah dikeluarin, udah dimusnahin kan ya. Tapi datang lagi gitu, dikirim lagi. Datang lagi lah kiai dari Cirebon. Malam ngasih ini, datang 2 kali, Pak. Hari pertama ngasih kopi sama garam, dijadiin satu, dibacain sama dia. Nanti malam yang berani ngawurin garam ini ke atas genteng siapa? Udah saya aja kayak saya dia. Kamu berani nggak? Berani. Di atas jam 12 malam sendiri, nggak boleh ada yang ngeliat. Baca ini, siap. 12 apa saya tahu. Ini yang gangguin mamang kamu, tubuhnya dekil, kagak mandi 1000 tahun, kagak tidur 1000 tahun. Kebayang nggak? Rambut kriwel kayak gimana, mata colong gimana, nggak tidur. Itu si Jin Itu yang gangguin, yang gangguin. Sosoknya perempuan nggak mandi. Bener aja, Pak. Pas malam itu saya awurin garam. Baca kan, ber. Itu kayak ada asap atau kayak pentalan gitu, Pak, Di rumah itu. dari atas genteng itu. Brut gitu nabrak saya. Langsung di belakang itu merinding kan saya. Nanti malam bakal nongolin, kamu jangan takut, kata kiai itu. Pas saya lihat di belakang, saya ngawurin di atas genteng ya. Di rumah saya jadi posisinya kayak ada gang gitu, gang. Terus di sini ada jalan kecil, di sini ada tiang listrik, Pak. Mentok satu, itu menghalangi jalan. Di tiang listrik ini ada pohon jambu 2. Jadi di tiang listrik ini 1, di sini ada pohon jambu. Tengah-tengah sini menghalangi jalan. Di sebelah sini, Pak, di tiang listrik itu munculin truk. Itu bener mukanya jelek, kucel. Itu kalau kata lo itu sejenis apa itu? Kalau di manusia itu Cewek, bener, Pak, bentuknya kayak manusia, cuman ya kayak dekil gitu, Pak. kayak orang-orang gila kayak gitu kan? Iya, kayak orang gila gitu, nggak mandi, kayak orang gila kecil gitu, cuman serem. Pas saya pengen kejar itu langsung hilang. Udah dari situ saya besoknya datang lagi tuh, kayaknya gimana? Iya, datang, baru kan mengirim pasukan, bawa rombongan kiai. Yang boleh masuk ke dalam kamar mamang saya itu cuma saya, kiai itu, saudara saya, bapaknya saudara saya itu, sama adik saya berlima. Dari situ lampunya dimatiin, baca sholawat, kata kiai itu banyak. Bantu baca sholawat, baca apa sih, ayat kursi gitu, Pak. Baca kan, jangan bengong, ini taruhannya nyawa. Kalau kalian bengong bisa menangkap kalian. Saya baca istighfar, baca sholawat, baca ini ayat kursi kan ya. Berhasil lah tuh kiainya itu beraksi, baca apa gitu lah.
ketika itu pada getar gitu Pak di sekeliling kamar itu. Getar dia nangkep apa gitu ya, ngejar gitu, ngejar kodam itu. Pas ini ketangkapnya di percis di bantal mamang saya tidur. Nah, ditangkap, ini bantu salawat, energinya kencang katanya, energinya kencang banget. Udah dibantu salawat, berapa ya, dinetralisir Pak. Udah semuanya udah adem tuh, tinggal di bantal ini. Ini kayak dia bantal kan, tapi megang begini Pak, kayak ini baca apa gitu langsung bro aja kelepas. Dipegang udah nggak gerak lagi kan ya. Pisau yang paling tajam kata Kiai, dikasih tuh sama cutter baru kan tajam Pak ya. Buat motong bantal aja kan harusnya sekali jebret ya. Iya. Ini nggak mempan si bantal itu juga bisa di ini, nggak bisa dipotong, nggak bisa dibelek. So baca apa tuh kayaknya pret aja kebelah. Tahu Pak di dalamnya ada apa? Pocong kayak lipatan kain kapan. Di dalamnya tuh dibongkar ada tanah kuburan, paku, sama kawat udah berkarat sama bangkai cicak. Itu katanya kalau bangkai cicak kayak buat apa gitu Pak, kan macamnya tuh kayak bangkai cicak, bangkai tikus. Lanjut kayak gitu udah dibakar, dibuang. Jadi gitu Pak. Terus si udah di apa namanya, di netralisir sama kiai itu, Keadaannya keadaan mamangnya gimana? udah mulai membaik. Sampai sekarang. Iya, terus dibantu obat juga sih itu mama saya. Dibantu obat, dibantu selama sebulan apa selama seminggu tuh saya sholat jamaah tuh di kamar di rumah. Setiap malam baca apa sih disebutnya tuh kayak istighosahan gitu Pak. Setiap malam itu dibantu. Akhirnya sekarang udah mulai normal lagi orang. Awalnya sih karena alam Pak ya, karena percintaan apa gimana gitu. Terus kalau kata kiai itu karena apa katanya? Karena itu ada yang mirip, nggak seneng. Tapi nggak digenrein atau nggak dijelasin secara detail gitu. Pengen ngebalikin cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, jangan kayak gitu Pak. Dan nanti bakal sadar sendiri gitu kan. Itu bayangin aja Pak, paku kalau udah karatan kan udah lama banget Pak, paku berkarat. Bangkai cicak itu kalau udah kayak tinggal tulang belulang itu tuh kayak udah lama banget itu Pak. Tanah kuburan sampai pada kering, berarti ditanamnya udah lama di situ. Ya saya sedikit paham lah masalah itu, karena pernah juga dulu tahun berapa gitu pernah berkecimpung masalah kayak gitu, meskipun saya orangnya emang nggak percayaan ya. Nggak percayaan, terus masalah gaib-gaib itu nggak percayaan, namun pernah ya berkecimpung masalah kayak gitu, karena pengen tahu aja sih sebenarnya. Katanya orang kayak gini ya, saya pernah berkecimpung juga masalah kayak gitu. Makanya kalau orang ada apa-apa ya sedikitnya, meskipun saya nggak mau ini, sedikit tahu lah gitu. Kalau misalkan si A itu kenapa gini, saya sedikit tahu meskipun saya nggak bisa ininya gitu loh. Karena misalkan kamu kepelet sama orang misalkan, kalau emang lu kepelet, ya saya sedikitnya tahu lah, meskipun nggak bisa menyembuhkan. Karena dari dulu orangnya saya kayak gitu Jal. Kayak kalau modernnya kayak pengen kursus nih, kalau udah kursus udah aja kursus, gak mau jadi, misalkan saya kursus bahasa Inggris, saya nggak mau jadi guru bahasa Inggris, yang penting saya bisa aja tahu gitu itu misalkan saya itu I gitu kan. Kayak gitu logikanya. Ya kayak gitu. Terus gimana lagi tuh Jan? Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang udah normal, udah mau kerja, dibantu obat juga sih.
Dia cuma ada kayak stres gitu kan, jadi kayak stres gitu. Jadi hikmah pada podcast kali ini sedikit tidaknya kita itu jangan jangan terlalu bererat tangan masalah percintaan ya, karena cinta itu bisa merubah segalanya ya. Yang nggak digarisbawahi ya sebenarnya masalah percintaan ya lebih baik kasih sayang Sekadarnya ya, aja Pak ya. iya. Kalau kita terlalu apa namanya ya, terlalu dalam Dalam masalah cinta ya, namanya cinta bisa luntur lah. Iya, kecuali kita iman aja terkadang gitu. kadang Nah, juga ini iya gitu guys. jadi sekarang kalau ganteng cantik itu hati-hati tuh ya. Kalau ada orang yang demen gitu Pak ya, kita nggak demen bisa kita yang kena, terus kalau nggak yang kita demen juga yang kena. Iya betul. Pengen milikin kita Ah, kan, ketika cinta ditolak dukun bertindak. iya. Kalau itu kata anak-anak zaman dulu, kalau anak zaman sekarang kan Jepang bertindak. Apa tuh Pak? Iya motor mobil sekarang udah nggak ini sebenarnya. Meskipun saya kalau masalah pelet kayak gitu saya percaya ya, masalah pelet saya percaya karena saya pernah berburu kayak gitu. Pernah banyak ya, teman-teman saya banyak yang masalah pelet kayak gitu, makanya sedikit agak percaya lah, tapi percaya penuh enggak, tapi ya agak percaya gitu karena saya pernah ngalamin sendiri, maksudnya pernah berburu lah, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih punya masih punya ya, meskipun ya nggak pernah nggak pernah dipakai gitu, tapi ya kayak gitu orangnya, yang penting saya punya aja, udah yang penting tahu lah. Kayak gitu. Tapi selama Bapak tahu nih tentang kejadian kayak gitu, Bapak pernah ngalamin nggak kayak cerita-cerita yang janggal gitu, yang mistis gitu Pak? Mistis Atau kayak orang dipelet gitu? Kalau saya sendiri belum pernah maksudnya belum pernah ngerasain ya, contoh misalkan dipelet kayak gitu, ngerasain dipelet atau ngerasain di apa namanya, kalau diserang kayak gitu tuh apa namanya, Kayak disantet kayak gitu. Saya sih saya diri sendiri ya belum pernah ngerasain. Kalau orang-orang kan katanya disantet atau apa langsung atau gimana ke diri kita, saya belum pernah, karena selama hidup saya sampai sekarang yang saya tahu kalau ada yang kayak gitu pasti ke keluarga saya, kebanyakan keluarga. Namun ya saya tanya ke orang-orang lebih pintar daripada saya ya, ya katanya ya kayak gitu, nyerang tapi ya badan saya kayak belut kayak gitu, licin. Susah.